Baik, kita akan membahas mengenai kewirausahaan strategis. Nah, kewirausahaan strategis itu merupakan kerangka kerja yang digunakan perusahaan untuk mengintegrasikan secara efektif tindakan kewirausahaan dan strategi mereka. Nah, kewirausahaan strategi ini melibatkan mengambil tindakan kewirausahaan menggunakan perspektif strategis. Nah, dalam proses ini, perusahaan itu mencoba mencari peluang di lingkungan eksternalnya yang dapat dimanfaatkan melalui inovasi. Nah, inovasi itu sendiri merupakan proses yang digunakan perusahaan untuk membuat produk komersial dan juga penemuan. Nah, jadi inovasi ini mengikuti penemuan, dan dalam penemuan itu membawa sesuatu yang baru menjadi ada. Sementara dalam inovasi itu membawa sesuatu yang baru ke dalam penggunaan. Nah, dengan demikian perusahaan itu menggunakan kriteria teknis untuk menentukan keberhasilan suatu penemuan. Nah, sedangkan mereka menggunakan kriteria komersial untuk menentukan keberhasilan suatu inovasi. Nah, intinya kewirausahaan itu sangat penting untuk aktivitas inovasi karena kewirausahaan itu bertindak sebagai penopang antara inovasi dan juga penemuan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil Gojek sebagai contoh kasus dalam materi Strategic Entrepreneurship. Karena seperti yang kita tahu, Gojek sudah sangat sukses di Indonesia. Banyak sekali penghargaan-penghargaan yang Gojek dapatkan. Salah satunya adalah peringkat 11 dalam Fortune Top 50 sebagai perusahaan yang merubah dunia dan menjadi salah satu perusahaan dari Asia Tenggara yang dapat penghargaan Fortune 2 kali. Nadiem Makarim selaku pendiri Gojek pernah berkata, pilar utama Gojek adalah social impact, speed, dan innovation. Gojek berharap untuk dapat terus menginspirasi karya-karya anak bangsa Indonesia lain untuk memperhatikan berbagai tantangan sosial di Indonesia dan memperhatikan solusi yang berbasis pada inovasi dan juga teknologi. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia dan juga telah tersedia di Indonesia, Singapura, Vietnam, dan juga Thailand. Hingga bulan Juni pada tahun 2016, aplikasi Gojek itu sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Sebuah riset menyebut bahwa Gojek ini telah memberikan kontribusi sebanyak 8,2 triliun per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra pengemudinya. Lalu Gojek juga berkontribusi sebanyak 1,7 triliun per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra UMKM-nya. Inovasi itu sendiri berhubungan dengan penemuan. Arti penemuan adalah tindakan menciptakan atau mengembangkan produk atau proses baru. Sedangkan arti inovasi adalah proses yang digunakan untuk membuat produk komersial dari sebuah penemuan. Jadi, inovasi mengikuti penemuan. Dalam penemuan itu membawa sesuatu yang baru menjadi ada. Sementara inovasi membawa sesuatu baru ke dalam penggunaan. Selanjutnya adalah ada inovasi internal. Upaya dalam fungsi penelitian dan pengembangan atau R&D perusahaan adalah salah satu sumber utama inovasi internal. Melalui R&D yang efektif, perusahaan mampu menghasilkan proses dan produk yang dapat dipatenkan yang bersifat inovatif. Memiliki proses dan struktur di mana perusahaan dapat mengeksploitasi inovasinya itu sangat penting. Dalam konteks usaha internal perusahaan, manajer harus mengalokasikan sumber daya, mengkoordinasikan kegiatan, berkomunikasi dengan banyak pihak yang berbeda dalam organisasi, dan membuat serangkaian keputusan untuk mengubah inovasi yang dihasilkan dari perilaku strategis otonom atau terinduksi menjadi entry pasar yang sukses.
Selain inovasi internal, ada yang namanya inovasi dalam akuisisi. Pengertian proses akuisisi dalam dunia bisnis itu sendiri adalah upaya sebuah perusahaan untuk melakukan pengambilan alih sebuah perusahaan lainnya dengan cara membeli saham mereka. Strategi seperti ini memang sangat sering diterapkan dalam dunia bisnis. Bahkan tak sedikit perusahaan yang turut menggunakan sistem akuisisi ini untuk melakukan ekspansi dan optimalisasi bisnis. Dalam menjalankan bisnisnya, Gojek menerapkan pilar yang salah satu pilarnya yaitu inovasi, dengan terus berkarya untuk senantiasa memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna. Gojek menyelesaikan masalah dalam skala yang besar dari tahun ke tahun, menghadapi ketidakpastian lingkungan dan pasar. Ketika menghadapi ketidakpastian, Gojek mencoba mengidentifikasi berbagai peluang untuk menciptakan berbagai inovasi. Untuk tahun 2022, Gojek menghadirkan berbagai inovasi baru untuk membantu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia. Inovasi yang dihadirkan Gojek di tahun ini akan berfokus pada dua hal, yaitu keterlambatan layanan dan integrasi layanan transportasi. Yang pertama yaitu ada keterlambatan layanan. Perluasan layanan GoRed dan GoCar Protect Plus telah hadir di Jabodetabek, Bandung, dan Bali. Layanan ini akan diperluas ke kota-kota operasional utama, mengedepankan protokol kesehatan, layanan Protect Plus, dan hadir dengan standar. Proteksi tambahan perjalanan aman plus, yaitu bekerjasama dengan Prodigi dan asuransi Sinarmas Jiwa. Gojek memberikan manfaat perlindungan tambahan bagi penumpang hingga 350 juta, hanya dengan membayar premi tambahan sebesar Rp1.000. Pelatihan untuk mitra driver melalui modul di aplikasi. Yaitu Gojek akan menyiapkan modul pelatihan untuk mitra driver yang mencakup berbagai topik, mulai dari service excellence, keamanan berkendara, hingga pencegahan kekerasan seksual yang telah diikuti ratusan ribu mitra driver aktif. Hadirkan standar pelayanan terbaru driver GoCar, yaitu Gojek akan mengimplementasikan standar baru dari driver GoCar yang pada tahap awal mencakup 3 aspek, yakni penggunaan seragam, kartu identitas yang terdapat dalam unit kendaraan, dan standar hospitality atau keramat tamahan. Yang kedua yaitu ada integrasi antar layanan transportasi. Kolaborasi dengan PT KCI, yaitu Gojek melalui GoTransit mengintegrasikan layanannya dengan layanan KRL komuter lain. Dengan integrasi ini, penumpang akan dapat membeli tiket KRL lewat aplikasi Gojek, merencanakan paket perjalanan menggunakan GoRed atau GoCar dan KRL, serta menikmati fasilitas titik jemput atau area tunggu yang sejak beberapa tahun belakangan ini telah Gojek bangun di beberapa stasiun KRL. Tim pengembangan produk lintas fungsional pada Gojek memfasilitasi upaya untuk mengintegrasi aktivitas yang terkait dengan fungsi yang berbeda seperti yang pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sebagai pelaku bisnis, Gojek mengartikan pelanggan sebagai rekan atau bahkan raja, sehingga pelayanan yang diberikan Gojek merupakan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu, Gojek senantiasa berkomitmen terhadap keselamatan dan keamanan pelanggan. Yang kedua yaitu memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. Sistem Gojek menampilkan tarif dan harga yang final yang harus dibayar pelanggan sesuai dengan jarak dan barang yang dipilih tanpa harus dihitung-hitung kembali oleh pelanggan. Gojek juga memberikan banyak voucher diskon untuk layanan-layanannya. Yang ketiga yaitu membuat iklan yang unik dan menarik. Kita semua pasti sudah familiar dengan berbagai iklan Gojek yang banyak ditampilkan di mana-mana, baik di media sosial, media cetak, bahkan di iklan billboard. Ini membuat Gojek semakin banyak dikenal. Iklan-iklan ini akan menarik perhatian pelanggan dan membuat brand Gojek semakin melekat pada pelanggan. Gojek berkembang dan melebarkan sayapnya dalam dunia bisnis dengan melakukan akuisisi terhadap perusahaan kompetitornya. Apa sajakah kira-kira perusahaan yang berhasil diakuisisi oleh Gojek? Yang pertama yaitu C42 Engineering dan Codelnition. Perusahaan ini merupakan developer aplikasi yang berbasis di New Delhi, India. Akuisisi Gojek pada perusahaan ini terjadi pada bulan Februari 2016 berkat bantuan salah satu investor Gojek yaitu Sequoia Capital. Kedua perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ini bertugas khusus untuk mengupgrade sistem IT Gojek untuk menyiasati jumlah pengguna aplikasi Gojek yang kian hari terus bertambah. Yang kedua yaitu Pianta. Pada bulan September 2016, Gojek mengakuisisi Pianta. Pianta adalah startup lokal India yang fokus melayani dalam bidang pelayanan kesehatan.
Melalui akuisisi perusahaan ini, Gojek dapat lebih mudah mengembangkan pelayanan kesehatan baik untuk masyarakat ataupun para pekerjanya. Yang ketiga yaitu LiveShift. Pada akhir tahun 2016, Gojek mengakuisisi perusahaan lainnya yang juga berasal dari India. Perusahaan tersebut bernama LiveShift. Startup LiveShift ini khusus bergerak dalam aplikasi platform Android, iOS, dan website internet. Yang keempat yaitu Ponsel Pay. Selain ingin merajai aplikasi penyedia jasa transportasi online, Gojek Indonesia juga ingin menjadi perusahaan fintech. Inilah mengapa Gojek akhirnya mengakuisisi Ponsel Pay milik MV Commerce. Sebelumnya, aplikasi Ponsel Pay dan MV Commerce ini adalah perusahaan keuangan yang telah mempunyai lisensi e-money dari BI. Yang kelima yaitu Midtrans. Kartuku dan Mapan. Pada akhir tahun 2017, tepatnya pada tanggal 15 Desember, Gojek mengakuisisi 3 perusahaan sekaligus untuk mendukung pengembangan fitur GoPay. Ketiga perusahaan tersebut yaitu Midtrans, Kartuku, dan Mapan. Kemudian ada Loket. Pada tanggal 8 Agustus 2017, Gojek mengakuisisi Loket yang merupakan sebuah perusahaan dalam bidang event management dan tiketing. Dengan Loket, Anda bisa memesan tiket secara daring. Nah, dari sinilah layanan GoTix yang merupakan jasa khusus Gojek untuk memesan tiket ditemukan. Yang kemudian selanjutnya ada Pramogo. Gojek mengakuisisi Pramogo untuk mengembangkan jaringan bisnisnya seiring dengan ekspansinya ke Vietnam. Kemudian ada Coins.ph. Bulan Januari 2019, Gojek berhasil mengakuisisi sebagian besar saham Coins.ph. Coins.ph sendiri merupakan startup asal Filipina. Terakhir yaitu ada Tokopedia. Pada tahun 2021, Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi Goto, yang merupakan menjadi perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dan menjadi ekosistem GoTo untuk semua kebutuhan sehari-hari.